Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Dan syukur kepada Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang terakhir, triwulan yang terakhir dari tahun 2020 ini. Dan pelajaran kita sepanjang triwulan ini judulnya adalah pendidikan. Satu kata saja, pendidikan. Dari konsep pendidikan ini kita akan menggali sepanjang kurang lebih 13 pelajaran yang akan kita bahas bersama-sama sepanjang triwulan ini, mulai dari bulan Oktober ini, November, dan Desember. Semoga sepanjang triwulan ini kita tetap setia dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita setiap hari. Dan video-video yang ditampilkan ini boleh menjadi sedikit penuntun, bantuan untuk boleh dapat mengerti akan pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu yang akan terus dibawakan. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu memohonkan kiranya Engkau akan memberkati dan menolong kami manakala kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, agar pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami pada Tuhan, menolong kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ulasan pelajaran Sekolah Sabat dalam minggu ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelajaran yang pertama ini, judul pelajaran kita adalah Pendidikan di Taman Eden. Pendidikan di Taman Eden. Dan untuk pelajaran pekan ini, kita diminta untuk membaca beberapa ayat-ayat Alkitab yang boleh menjadi satu fondasi untuk dapat kita baca sebelum kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Ayat-ayat tersebut terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7-23, Kejadian 3 ayat 1-6, 2 Petrus 1 ayat 3-11, 2 Petrus 2 ayat 1-17, dan Ibrani 13 ayat 7, ayat 17 dan ayat 24. Sedangkan untuk ayat hafalan kita terdapat di dalam Ayub 36 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia, di dalam kekuasaannya siapakah guru seperti Dia. Garis bawahi di sana bahwa Allah itu adalah guru di dalam kekuasaannya. Dan itulah sebabnya judul pelajaran kita adalah Pendidikan di Taman Eden, karena Allah adalah guru yang pertama. Kebanyakan pelajar Alkitab mengetahui kisah dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 3, yang mana pemeran daripada kisah ini adalah tidak lain adalah Allah sendiri, kemudian Adam dan Hawa, manusia yang pertama yang diciptakan, laki-laki dan perempuan, kemudian para malaikat, dan tentunya adalah ular. Dan berada di Taman Eden yang sangat indah itu, alur cerita itu betul-betul sangat indah apabila kita baca kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ketiga. Allah menciptakan Adam dan Hawa, namun Adam dan Hawa kemudian berdosa sehingga mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Namun ada satu pandangan yang lebih dekat dalam beberapa pasal pertama dalam kitab Kejadian, khususnya melalui lensa pendidikan, yang akan menyebabkan kepada kita pandangan-pandangan ke dalam peranan dan latar belakang serta kisah daripada peristiwa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 3. Saya akan membaca kutipan dari Ellen White dalam buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 15. Disebutkan di sana sebagai berikut. Sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsip sebuah sekolah percontohan didirikan di Taman Eden. Rumah tinggal orang tua kita yang pertama, Taman Eden adalah ruang sekolah. Alam adalah buku pelajaran dan pencipta sendiri adalah tenaga pengajar. Dan orang tua, keluarga manusia adalah para murid. Ya, kita lihat di sana Ellen White berusaha untuk mendeskripsikan lebih jelas lagi, lebih detail lagi tentang sistem pendidikan yang pertama ini. Yang mana
Di dalam sistem pendidikan yang pertama ini disebutkan bahwa Taman Eden adalah ruang sekolahnya. Lalu kemudian bukunya adalah alam, dan siapa pengajarnya? Sudah tentu adalah pencipta sendiri, yaitu Allah sendiri. Dan siapa muridnya atau mahasiswanya? Yang tidak lain adalah manusia atau keluarga dari manusia yang pertama. Jadi Allah adalah pendiri, Dia adalah kepala sekolah, Dia adalah guru dari sekolah yang pertama. Tetapi apa yang kita ketahui, Adam dan Hawa ini kemudian pada akhirnya memilih guru yang lain dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang salah. Apakah yang terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Dan apakah yang dapat kita pelajari dari keadaan pendidikan di awal ini? Nah, ini akan menolong kita sepanjang minggu ini. Kita akan lihat satu persatu mulai hari Minggu sampai dengan hari Jumat tentang tujuan dan maksud tersebut. Jadi sekolah yang pertama ini dalam pelajaran hari Minggu diurai di sana bahwa meskipun kita tidak menganggap sebuah Taman Eden sebagai ruang kelas, itu masuk akal, khususnya sesuatu seperti Taman Eden dipenuhi dengan ciptaan Allah yang belum rusak. Jadi sulit untuk dibayangkan dari sudut pandang kita hari ini, berapa banyak makhluk yang tidak berdosa dalam dunia yang tidak berdosa diajar langsung oleh Sang Pencipta yang harus belajar dalam ruang kelas itu. Jadi agak sulit memang kita untuk membayangkan bagaimana konsep pendidikan yang pertama ini di Taman Eden, yang mana kita ketahui bersama di saat itu tidak ada dosa sama sekali atau belum ada dosa, sehingga segala sesuatu dipenuhi dengan kesempurnaan, dan Allah sendiri yang menjadi pengajar di dalam pendidikan yang pertama ini di Taman Eden. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 sampai 23, Allah telah membuat laki-laki dan perempuan menurut gambarnya dan memberikan mereka tempat tinggal dan pekerjaan yang penuh makna. Jadi ketika Anda menaruh perhatian terhadap guru dan pelajar yang dinamis, ini adalah suatu hubungan yang ideal. Allah mengetahui kemampuan Adam sebab Dialah yang telah menciptakannya. Dia dapat mengajar Adam dan memahami bahwa Adam dapat menyadari potensi sepenuhnya. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia ini. Dia menginginkan ada kebahagiaan di dalam manusia ini. Itu sebabnya ada tanggung jawab yang diberikan. Tanggung jawab itu menuntun kepada kebahagiaan. Kejadian 2 ayat 15. Di sana disebutkan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden dengan tujuan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sulit sekali kita untuk membayangkan, mengetahui hanya satu dunia yang berdosa dan kematian sebagaimana yang kita alami. Pekerjaan apa yang harus dilakukan dan pelajaran apa yang kita lakukan yang dapat kita ambil daripada konsep ini, di mana Adam belajar untuk bekerja dan menjaga taman itu sebelum dia kemudian berdosa. Jadi Allah memiliki satu tujuan yang penting untuk membentuk sekolah yang pertama di Taman Eden ini bagi manusia yang pertama di Taman Eden. Namun tiba-tiba dosa kemudian masuk, datang pengacau. Inilah pelajaran hari Senin di mana judulnya adalah pengacau. Datang pengacau. Salah satu hal yang kemudian merusak akan ciptaan atau pendidikan yang pertama ini. Salah satu kesenangan yang paling besar dari kebanyakan guru adalah menata ruang kelas mereka. Menggantungkan papan buletin, menyusun alat-alat bantu, mengatur ruangan-ruangan dengan cara yang diinginkan. Ketika kita melihat cara pandang Allah terhadap ruang kelas, yakni di Taman Eden, kita dapat kemudian melihat di sana bahwa kepedulian daripada Allah dengan menyediakan lingkungan belajar bagi Adam dan Hawa. Dia menginginkan ada satu keindahan sebenarnya di dalam Taman Eden ini, terbukti dengan adanya bunga, burung, binatang, pohon-pohon, dan ini menjadi satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk menikmati keindahan dalam proses pembelajaran mereka. Tapi apa yang terjadi? Datang yang namanya pengacau. Tapi ada sebuah perubahan besar yang terjadi drastis dari Kejadian 2 ke Kejadian 3, di mana kita melihat bahwa inventarisir kebaikan Allah ini akhirnya kemudian sirna dengan kehadiran ular sebagai yang paling cerdik dari semua binatang di darat, dan adalah suatu penyimpangan dari bahasa yang digunakan. Kata-kata seperti sangat baik dan tidak merasa malu, menyenangkan adalah sifat yang digunakan untuk menggambarkan penciptaan Allah pada pasal-pasal sebelumnya. Namun demikian, sekarang dengan ular ada satu perubahan kata. Kata cerdik diterjemahkan dengan beberapa versi sebagai licik. Tiba-tiba elemen negatif kemudian mulai muncul dan diperkenalkan dalam apa yang sejauh
ini nampaknya sempurna diciptakan oleh Tuhan. Dan Kitab Kejadian juga menyatakan bahwa Allah adalah lawan daripada kelicikan itu sendiri. Allah dengan sangat jelas memahami harapan terhadap pasangan di Taman Eden ini yang kemudian sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 2:17, Tuhan berkata kepada Adam bahwa jika dia memakan pohon itu, maka dia pasti mati. Ketika Hawa dalam Kejadian 3:3 mengulangi kembali perintah itu, dia tidak menyatakan itu dengan tegas, meninggalkan kata pasti di sana. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, bahwa dalam Kejadian 3:4 ular memasukkan kembali kata itu dalam satu percakapan yang sama sekali berlawanan dari apa yang Allah katakan. Nah, tampak di sini bahwa meskipun Hawa telah diajar Allah di Taman Eden, dia tidak menganggap serius apa yang dipelajarinya. Sebagaimana yang boleh kita lihat dari kata-kata yang digunakannya, dari bahasa yang digunakan oleh Hawa ketika dia berkomunikasi dengan ular, kita melihat di sana bahwa Hawa tidak serius katanya untuk mencerna ya apa yang diajarkan oleh Tuhan di Taman Eden menyangkut pohon yang tidak bisa dimakan buahnya. Jadi ada satu kemudian disebutkan pesan yang hilang di sini. Seperti yang kita telah lihat bahwa lepas dari perintah Allah yang sangat jelas kepada Hawa, bahkan kata-kata yang digunakannya dipermudah atas apa yang diajarkan kepadanya. Jadi meskipun dia tidak salah sebenarnya menafsirkan apa yang dikatakan Allah kepadanya, sangat jelas di sini bahwa dia tidak menganggapnya cukup serius ya. Sesulit untuk melebihkan konsekuensi dari tindakannya. Jadi Hawa betul-betul gagal di sini. Dia sudah menerima pengajaran, dia sudah menerima hukum ini, tetapi dia kemudian menganggap itu tidak serius. Dan disinilah kemudian setan masuk. Jadi ketika Hawa berhadapan dengan ular, dia mengulangi tetapi tidak sama persis kepada ular apa yang telah Allah katakan kepadanya sehubungan dengan pohon yang ada di Taman Eden. Tentu saja pesan ini bukanlah berita baru bagi ular. Dia telah sangat terbiasa dengan perintah tersebut, karena itu dia telah mempersiapkan dengan baik untuk memelintirkannya ini, sehingga berhasil memakan korban yang lugu yang bernama Hawa. Jadi ketika si ular mengatakan bahwa sebagian dari pesan itu salah, Hawa bisa segera pergi sebenarnya kepada Tuhan untuk bertanya dan berbicara, tapi ini tidak dilakukan. Dan yang terjadi adalah akhirnya Hawa kemudian menyimpang dan dia berdosa, dan Adam kemudian juga menyimpang ke dalam situasi yang sama. Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat di sini di dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 52. Disampaikan di sana bahwa Adam mengerti bahwa pasangannya telah melanggar perintah Allah, mengabaikan satu-satunya larangan yang telah dihadapkan kepada mereka sebagai alat penguji akan kesetiaan dan kasih mereka. Di dalam pikirannya terjadi satu pergumulan yang hebat. Dia menyesal bahwa dia telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Tetapi kini hal itu telah terjadi, ia harus berpisah dari dia. Dengan siapa pergaulannya telah membahagiakannya. Bagaimana ia dapat berpikir demikian? Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa sebuah hal yang sangat ironis terjadi di mana si ular kemudian menipu Hawa dan Hawa kemudian terpedaya. Dan di sini kita kemudian melihat pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana memperoleh apa yang telah hilang ini. Sesuatu yang telah sempurna lalu kemudian telah hilang. Nah, sekarang bagaimana untuk memperoleh kembali hal yang telah hilang ini? Ketika Adam dan Hawa memilih mengikuti pesan ular, mereka dihadapkan di antaranya banyak sekali konsekuensi. Pengusiran dari ruang kelas Allah di Taman Eden, lalu kemudian hilangnya Hawa dan Adam di tengah-tengah taman ini dan harus keluar dari sana. Dan itu adalah kejatuhan mereka. Dan kita dapat mengerti di sini bahwa ada satu tujuan yang baik daripada sistem pendidikan di waktu itu adalah untuk mengembalikan citra Allah atau peta Allah yang telah rusak. Jadi jika pendidikan sebelum jatuh dalam dosa adalah cara Allah memperkenalkan Adam dan Hawa dengan dia, karakternya, kebaikannya, dan kasihnya, maka kemudian setelah mereka diusir dari Taman Eden karena mereka berdosa, maka pekerjaan pendidikan haruslah membantu mereka kembali untuk memperkenalkan kembali kepada manusia ini sebagaimana membuat peta Allah di dalam dirinya. Jadi memperkenalkan kembali. Dan kabar baiknya adalah ada rencana penebusan lewat Yesus Kristus, sehingga semuanya itu tidak hilang. Ada kembali pengharapan untuk memperoleh keselamatan, dan pendidikan Kristiani diarahkan kepada Yesus dan apa yang dia lakukan, dia tawarkan untuk memulihkan kita semua dari dosa.
Nah, di sini kita melihat bahwa beberapa orang dianggap sebagai pelajar alami dalam ruang kelas atau di dalam kelas pendidikan. Mereka hampir tidak perlu belajar keras untuk mendapatkan nilai istimewa. Ini adalah contoh dalam pendidikan di sekolah. Mereka menyerap materi dengan mudah. Pengetahuan mereka tampaknya melekat. 2 Petrus 1 dan 2 bagaimanapun membuat sebagai bukti bahwa pendidikan kita dalam Kristus adalah satu kesempatan pengalaman yang setara bagi mereka untuk mendedikasikan diri mereka sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Petrus menawarkan kepada kita dalam ayat 9 sebuah tandingan. Dia katakan, meskipun Allah Maha Kuasa melempar kita keluar kepada mereka yang memilih penipuan, Tuhan mengetahui bagaimana melepaskan mereka yang saleh keluar dari pencobaan. Jadi mungkinkah bahwa bagian daripada pendidikan Kristen kita tidak hanya menghindarkan kita dari godaan, tapi juga belajar berbagai cara yang Allah dapat lakukan untuk membebaskan kita dari hal tersebut. Dan ini menjadi penting bagi kita. Jadi walaupun tidak seorang pun dapat mengatakan Adam dan Hawa meremehkan otoritas, pada akhirnya mereka memilih untuk tidak taat terhadap otoritas tersebut. Otoritas apa? Otoritas dari Tuhan sendiri sebagai pembuat daripada hukum tersebut. Jadi pasangan yang suci ini dapat kita simpulkan kemudian bukan saja merupakan anak-anak yang ada di bawah pemeliharaan Allah sebagai bapa mereka, tetapi juga merupakan pelajar-pelajar yang menerima petunjuk-petunjuk dari Khalik yang maha bijaksana. Mereka sebenarnya dikunjungi oleh para malaikat dan diizinkan untuk berhubungan dengan pencipta tanpa ada tirai pemisah. Mereka dipenuhi oleh gairah hidup yang diberikan dari pohon al-hayat untuk berpikir hanya sedikit saja di bawah dari malaikat. Namun demikian apa yang terjadi? Mereka kemudian jatuh ke dalam dosa, memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada rencana pemulihan untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah hilang itu lewat rencana penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Demikianlah pelajaran kita yang pertama, pendidikan di Taman Eden. Semoga ada hal-hal penting yang boleh kita ambil, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang masalah pendidikan di Taman Eden ini. Sebelum kita akan akhiri pelajaran Sekolah Sahabat ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, mudah dan gampang. Anda tinggal klik tombol subscribe berwarna merah. Silakan itu diklik, nyalakan lonceng notifikasinya, aktifkan semua notifikasi supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video lewat channel ini. Berikan juga tanda like untuk video ini dan share ini untuk jadi berkat bagi orang lain, dan komen apabila ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.